Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Narsilina Ayu Marcelina M.Kep SP.Kep Mat, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Sebelum memulai video materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Ilmu Biomedik Dasar, Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan, Angkatan 2021 dengan anggota kami yaitu ada Hairunisa dengan NIM 029, ada Anissa Anjani Rizky dengan NIM 030, ada Alvina Rizky Zarkashi Putri dengan NIM 031, ada Feruza Aulia Tania Kurniadi dengan NIM 032, ada Ananda Lulu Afira dengan NIM 033, ada Nur Hawansa Putri dengan NIM 034, ada Aida Aulia Adila dengan NIM 035, ada Indah Triwulandari dengan NIM 036, ada Devita Winata Dikara dengan NIM 037, dan ada Mutia Najwa Shihab Alwi dengan NIM 038. Di video ini, kelompok kami akan membahas materi tentang konsep genetika yang berjudul Apakah kelainan genetik Down Syndrome bisa dideteksi di dalam kandungan? Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu genetika. Jadi genetika adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang persamaan maupun perbedaan sifat yang diturunkan oleh makhluk hidup. Selain itu, materi genetika ini juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa ya yang diturunkan dari induk kepada keturunannya, kemudian bagaimana mekanisme pewarisan sifat ini, dan bagaimana ya peran materi genetik dalam tubuh kita. Untuk membahas lebih lanjut, saya akan menyebutkan beberapa submateri dari materi genetik ini sendiri, yaitu ada hereditas, sifat, kromosom, fenotip, dan genotip. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik atau biokimia dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA yang terdapat di dalam gen. Hukum Mendel 1. Hukum segregasi adalah pernyataan bahwa ketika berlangsung pembentukan gamet pada individu akan terjadi pemisahan alel secara bebas. Persilangan monohibrid membuktikan hukum Mendel 1. Untuk mengetahui keadaan genotip F1 dapat dilaksanakan dengan tes cross atau uji silang, D-cross silang balik, dan intermediate. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 adalah pernyataan yang menyatakan bahwa pada suatu penentuan gamet, gen-gen sealel akan memisah secara bebas dan mengelompok secara bebas pula. Persilangan dihibrid merupakan bukti berlakunya hukum Mendel 2. Mendel melanjutkan persilangan dengan menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda dihibrid, yaitu warna dan bentuk kacang ercis. Dia menyilangkan kacang ercis biji bulat atau B besar, warna kuning K besar, dengan kacang ercis biji kusut B kecil, warna hijau K kecil. Hasilnya F1 memiliki fenotip kacang ercis biji bulat warna kuning 100%. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan keturunan F2 dengan rasio fenotip 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kuning, dan 1 kisut hijau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pewarisan sifat. Setiap makhluk hidup itu punya beberapa sifat. Ada sifat yang tampak, ada juga sifat yang tidak tampak. Sifat yang tampak yaitu sifat fisik yang bisa diamati secara langsung. Contohnya seperti warna kulit, warna mata, bentuk wajah, rambut, dan sebagainya. Nah, sedangkan sifat yang tidak tampak yaitu sifat yang tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya seperti golongan darah. Sifat tampak maupun sifat tidak tampak ini diwariskan dari induk atau orang tua ke keturunan atau anak-anaknya. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ini disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. Pewarisan sifat manusia dapat dilihat dari pola-pola pewaris tertentu, yaitu dari fisik, fisiologis, dan psikologisnya. Pewarisan sifat pada manusia yang bisa dilihat dari sifat fisik adalah keadaan tubuh yang tampak. Contohnya seperti hidung dan bibir, seperti yang tadi saya sudah jelaskan.
Yang kedua ada sifat fisiologi, itu merupakan kerja faal tubuh, contohnya seperti alergi dan hormonal. Sementara sifat psikologis adalah sifat kejiwaan seorang yang tampak dan mudah untuk diamati. Terus, bagaimana proses terjadinya pewarisan sifat atau hereditas ini? Setiap makhluk hidup berasal dari zigot. Zigot ini terbentuk ketika ada peleburan antara sel sperma dan sel telur. Nah, di dalam sel telur dan sel sperma tersebut ada inti sel yang mengandung kromosom, yaitu berupa kumpulan benang-benang halus yang tersusun atas banyaknya gen. Karena sel telur dan sel sperma masing-masing membawa gen atau kromosom, maka ketika sel telur dan sel sperma melebur, zigot yang terbentuk akan mengandung gabungan gen-gen dan kromosom. Inilah bagaimana sifat kedua orang tua kamu bisa diwariskan ke kamu. Kromosom adalah struktur seperti benang atau tongkat yang terlihat pada sel yang sedang membelah, berisi molekul DNA dan protein yang membawa informasi penurunan sifat atau hereditas suatu organisme komponen dalam inti sel. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu ada autosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Lalu yang kedua ada gonosom, yaitu merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jumlah kromosom pada manusia terdiri atas 22 pasang kromosom autosom dan satu pasang kromosom seks atau gonosom, yaitu XX untuk wanita dan XY untuk pria. Fenotip adalah suatu karakteristik, baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya, seperti warna mata, tinggi badan, dan warna kulit. Contoh dari fenotip pada manusia ialah ketika orang tua memiliki warna kulit yang terang, sehingga sang anak pun terlahir dengan warna kulit yang serupa. Namun, karena tinggal di area panas, maka lama-kelamaan warna kulit sang anak akan menjadi gelap. Warna kulit sang anak sekarang yang sedikit gelap itu disebut dengan fenotip. Genotip adalah komposisi atau susunan genetik yang sebenarnya dari suatu organisme yang diwariskan dari orang tua ke anak. Genotip dapat merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom atau genom, dan kebanyakan gen terdiri dari dua atau lebih alel yang berbeda, dan genotip seringkali dilambangkan dengan dua huruf. Sindrom Down terjadi karena adanya materi genetik yang berlebih pada anak, sehingga menyebabkan perkembangan anak secara fisik dan mental terhambat. Normalnya, seseorang mendapatkan 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu, dengan total 46 kromosom. Pada sindrom Down terjadi kelainan genetik di mana jumlah di kromosom 21 bertambah, sehingga total kromosom yang didapat oleh anak adalah 47 kromosom. Kromosom 21 ini dapat terjadi selama proses perkembangan sel telur dari ibu, sel sperma dari ayah, maupun di masa pembentukan embrio bayi. Kondisi ini tidak dapat dicegah karena merupakan kelainan genetik, namun dapat dideteksi lebih awal sebelum anak lahir. Kondisi anak dengan sindrom Down dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagian anak dapat hidup dengan cukup sehat, sedangkan sebagian lagi memiliki masalah kesehatan, seperti kelainan jantung atau kelainan otot. Kehilangan buah hati karena keguguran atau bayi lahir dengan kelainan genetik akan selalu mengiris hati para ibu dan orang tua. Di masa lampau, belum ada teknologi atau pemeriksaan yang mampu mencegah peristiwa naas itu terjadi. Berbeda dengan saat ini, yang sudah ditemukan beberapa cara dan metode pemeriksaan, yaitu screening, diagnostik, dan metode feto-maternal. Screening dengan USG, di mana jika jumlah cairan di belakang leher bayi mencapai di atas 3,5 ml, bisa dicurigai janin mengalami sindrom Down. Pemeriksaan darah ibu untuk menilai keadaan kromosomnya. Kemudian diagnosis dengan pemeriksaan amniosintesis, yakni pemeriksaan kelainan kromosom janin dengan pengambilan sampel cairan ketuban, dan chorionic villus sampling atau CVS dilakukan dengan mengambil sedikit jaringan plasenta untuk menilai keadaan kromosomnya. Tingkat akurasi pemeriksaan ini yaitu 100%.
Kemudian metode feto maternal. Menurut Dr. Wiku Andonotopo, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, subspesialis konsultan feto maternal, teknologi feto maternal jika dianalisa dan dilakukan oleh konsultan yang cermat dan kredibel dapat mencegah berlanjutnya abnormalitas atau ketidaknormalan pada kandungan. Feto maternal sendiri berasal dari kata fetus dan materna, yaitu janin dan ibu, yang merupakan salah satu cabang subspesialisasi dari bagian kandungan dan kebidanan yang menangani kasus kehamilan dengan resiko tinggi bagi calon ibu, serta perkembangan dan diagnosis gangguan janin di dalam kandungan. Screening feto maternal menggunakan USG yang dilengkapi dengan teknologi Doppler. USG Doppler dapat membantu memastikan apakah janin mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup melalui plasenta atau tidak. Yang pertama, USG Doppler pembuluh darah rahim. Anda mungkin akan melakukan jenis USG Doppler ini apabila Anda berisiko tinggi mengalami preeklamsia, sehingga mempengaruhi kerja plasenta dalam mengalirkan nutrisi dan oksigen. Yang kedua, USG Doppler pembuluh darah umbilikalis. USG Doppler pembuluh darah umbilikalis mungkin disarankan ke dokter apabila pertumbuhan janin lambat akibat perbedaan resus darah ibu dan bayi serta mengandung anak kembar. Lewat diagnosa feto maternal ini nantinya kehamilan akan terdeteksi berisiko kelainan genetik, gangguan pembentukan organ janin, bayi lahir prematur, kelainan kromosom, hingga resiko keguguran dan lahir meninggal akan terlihat dalam pemeriksaan medis ini. Menurut Dr. Wiku, spesialis kandungan dan kebidanan RSEK Hospital BSD Tangerang, pemeriksaan feto maternal saat kehamilan juga penting untuk menghindari adanya komplikasi. Seandainya diketahui ada kemungkinan komplikasi, maka dokter sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan tentunya hal ini sudah aman untuk janin yang akan lahir. Selain itu, teknologi ini juga menyiapkan mental orang tua. Jika dalam deteksi ditemukan janin mengalami sindrom Down, apa tindakan selanjutnya? Janin yang mengalami sindrom Down tidak bisa dikoreksi. Jadi setelah lahir nanti kondisinya berupa bayi sindrom Down. Menurut kode etik di Indonesia, janin juga tidak boleh digugurkan. Hal ini berbeda dengan negara-negara barat, di mana bila terdeteksi janin sindrom Down boleh langsung digugurkan. Inilah sebabnya di negara barat, kasus bayi lahir sindrom Down itu sangat rendah. Jadi, manfaat deteksi dini janin sindrom Down ini lebih pada menyiapkan mental orang tua menghadapi kelahiran bayinya. Jika mengetahui lebih dini, diharapkan orang tua sejak awal siap menerima kelahiran bayi dan menyiapkan penanganan yang tepat. Dengan penanganan yang tepat, anak-anak dengan sindrom Down masih bisa tumbuh normal secara kognitif dan sosial, walaupun proses ini membutuhkan waktu lebih lama daripada anak biasanya. Nah, setelah kita melihat video materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa sindrom Down adalah suatu kelainan genetik. Sindrom Down yang terjadi pada anak dapat diketahui oleh calon orang tua sejak dalam masa kehamilan melalui pemeriksaan medis yaitu diagnosa feto maternal. Melalui diagnosa feto maternal ini nantinya kehamilan dapat dideteksi apakah janin berisiko mengalami kelainan genetik hingga apakah janin berisiko mengalami keguguran. Selain itu, melalui diagnosa feto maternal ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan mental orang tua dalam menghadapi kelahiran dan mempersiapkan penanganan yang tepat untuk masa depan anak-anak mereka. Sekian video materi pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.